オランダはヨーロッパ1位ということもあって、非常にヨーロッパならではのテクニックだったり、あとはシュートの技術っていうのがあると思うので。Ditanya bagaimana peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia usai dikalahkan timnas Jepang, ini jawaban mengejutkan Sintayong. Nasib Sintayong menggantung usai timnas Indonesia dikalahkan Jepang. Waketum PSSI berikan pembelaan ke Sintayong. Dijebol karena sempat meremehkan lemparan jauh Pratama Arhan, kiper Jepang ini akhirnya meminta maaf. Media Vietnam soroti kekalahan timnas Indonesia atas Jepang, serta memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia kalah atas timnas Jepang dengan skor akhir 3-1 di Stadion Altumama Doha, Qatar pada Rabu malam tadi. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia kalah dari Brest Ayase Ueda serta gol bunuh diri dari Justin Hubner. Gol penghibur untuk Indonesia pun dicetak oleh Sandy Walsh di akhir babak kedua. Bahkan 2 dari 3 gol Jepang merupakan kesalahan timnas Indonesia karena gol pertama akibat pelanggaran Jordi Ama yang berujung hadiah penalti dari wasit. Meski supporter Indonesia dibuat pusing dengan kekonyolan tersebut, namun masih ada sisi positif yang bisa dipetik dari permainan itu. Sebut saja permainan timnas Indonesia yang semakin apik dengan aksi tim dan juga individual pemain. Meski kerap melakukan kesalahan, perubahan signifikan terjadi dari kubu merah putih. Selain itu, keberuntungan pun berpihak kepada Indonesia dari segi perhitungan ranking FIFA. Hal ini karena jauhnya posisi timnas Indonesia dan timnas Jepang di ranking FIFA. Per Desember 2023, timnas Jepang menjadi tim Asia terbaik di ranking FIFA dengan berada di posisi ke-17. Sementara Indonesia berada di posisi ke-146 dan menjadi tim dengan posisi kedua terendah di ranking FIFA setelah timnas Hong Kong. Hal ini jelas akan mempengaruhi perhitungan poin di ranking FIFA. Timnas Indonesia hanya akan berkurang 4,06 poin atas kekalahan tersebut. Setelah perhitungan kekalahan dari Irak dan juga kemenangan dari Vietnam, maka saat ini timnas Indonesia memiliki jumlah 1072,72 poin. Dengan jumlah tersebut, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA pun akan berubah menjadi berada di posisi 142. Meskipun menang telak, Jepang hanya akan memiliki peningkatan sedikit poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini hanya akan mendapatkan tambahan poin 4,07. Dengan angka tersebut, posisi Jepang akan turun ke posisi 19 ranking FIFA. Dengan kekalahan atas Jepang kemarin malam, kini nasib timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pun akan bergantung pada pertandingan lainnya. Jika Dewi Fortuna tetap milik Sintayong, maka timnas Indonesia bisa menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar dari hasil pertandingan Bahrain melawan Yordania dan Oman melawan Kyrgyzstan. Ya, Marcelino dan kawan-kawan masih berpeluang untuk lolos lewat slot posisi 3 terbaik. Usai laga, Sintayong langsung memberikan klarifikasi terkait laga penting timnas Garuda tersebut. Timnas Indonesia tidak berlatih esok hari. Sintayong akan mengistirahatkan para pemain sambil menanti kepastian nasib. Tentu segalanya bisa terjadi. Saya tidak bisa bilang apapun untuk besok, jadi ya no comment. Besok kami akan istirahat dan akan melihat hasil dari pertandingan grup lain. Lolos atau tidaknya, normalnya memang pemulihan. Jadi besok akan istirahat, jelas Sintayong. Kekalahan Indonesia atas timnas Jepang pun memunculkan banyak spekulasi bagaimanakah nasib Sintayong bersama skuad Garuda. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali angkat bicara soal nasib Sintayong dalam menangani timnas Indonesia. Dia menyatakan nasib Sintayong ada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Zainuddin Amali mengatakan jajaran pengurus PSSI memang sudah melakukan rapat terkait dinamika yang ada. Hasilnya, hanya Erick Thohir yang punya wewenang memberikan keputusan terkait masa depan Sintayong.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan kembali saat ini belum mengetahui kepastian akan kontrak Sintayong dalam melatih timnas Indonesia, apakah akan berlanjut atau tidak. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sendiri diketahui akan habis pada bulan Juni 2024. Beberapa hari lalu, kami sudah rapat Exco PSSI. Kami sepakat menyerahkan ke Pak Erik yang akan memutuskan soal pelatih timnas Indonesia senior dan U23. Kontrak belum tahu. Bagaimana keputusan diketuk? Kami akan ikut. Itu hasil rapat resmi Exco PSSI. Jelas Zainuddin Amali. Lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil menjadi assist bagi Sandy Walsh untuk menjebol gawang kiper Jepang Gion Suzuki pada menit ke-91. Ya, timnas Indonesia berhasil mencetak gol tunggal di menit tambahan waktu lewat lemparan ke dalam jauh dari Pratama Arhan yang diselesaikan dengan baik oleh Sandy Walsh. Satu-satunya gol lewat skema lemparan jauh Pratama Arhan ini sempat diremehkan kiper Jepang Gion Suzuki. Jepang yang sebelumnya tumbang atas Irak dengan skor 2-1 membuat penjaga gawang Gion Suzuki menjadi bulan-bulanan netizen atau warganet pendukung Jepang. Tidak sedikit yang menuding penjaga gawang Jepang Gion Suzuki sebagai biang kerok atas kekalahan tim Samurai Biru. Namun sosok kiper berusia 21 tahun itu menyadari risikonya sebagai seorang profesional. Saya tahu ada banyak suara di luar sana, dan saya ingin orang-orang untuk menahan diri dari membuat komentar yang diskriminatif. Namun saya tidak punya niat untuk menyerah pada mereka. Saya minta maaf jika ini salah. Jelas Gion Suzuki. Gion melihat timnas Indonesia sering menggunakan bola-bola panjang sebagai titik awal penyerangan mereka. Maka dari itu pihaknya mengaku melakukan penyesuaian. Penjaga gawang 21 tahun yang membela Shintruden tersebut merasa situasi itu tidak akan terlalu membahayakan bagi dirinya. Suzuki menyebut bahwa situasi lemparan ke dalam jarak jauh milik Pratama Arhan bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Selain itu, Suzuki juga sempat berbicara soal kekuatan timnas Indonesia. Sementara ketika ditanya tentang strategi lemparan jauh Pratama Arhan yang menarik perhatian, Gion Suzuki menjawab dengan enteng. Lemparan jauh sama halnya seperti umpan silang. Maka jika saya bisa menyergap, menangkap, saya tidak merasakan sebuah ancaman yang besar. Oleh karena itu, saya ingin mencobanya sendiri. Lawan menggunakan bola-bola panjang sebagai awal permainan. Jadi kami akan melakukan penyesuaian dibandingkan laga sebelumnya dengan mendapatkan bola kedua dan menarik garis pertahanan, kata Gion Suzuki sebelum laga kontra Indonesia kemarin. Indonesia memang harus merasakan kekalahan dengan skor 1-3 dari timnas Jepang tadi malam. Namun satu gol skuad Garuda hasil sumbangan Sandy Walsh membuat Indonesia mencetak rekor baru di turnamen sepak bola paling akbar se-Asia ini. Sandy Walsh membuat gol pada saat laga memasuki menit ke-91. Gol dari pemain Kevin McLean ini sangat bermakna, sebab efek gol Sandy Walsh membuat Indonesia memiliki rekor baru di Piala Asia sejak pertama kali lolos pada 1996. Gol ini membuat Indonesia selalu membuat gol dalam laga penyisian Piala Asia 2023 di grup D. Sebelumnya sejak lolos ke putaran final Piala Asia edisi 1996, Indonesia tidak selalu membuat gol dalam laga mereka saat fase penyisian. Di Piala Asia 1996, timnas Indonesia meraih hasil sekali imbang dan 2 laga tumbang dalam persaingan grup A. Media Vietnam memberikan sorotan khusus untuk gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di laga kontra Jepang. Media Vietnam Soha mengulas permainan Marcelino Ferdinand wonderkid timnas Indonesia tersebut. Marcelino sempat menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan timnas Jepang pada menit ke-31. Mantan pemain Persebaya itu berlari di tepi kiri lapangan dan menceploskan bola ke gawang Suzuki. Namun bola masih bisa dihalau kaki lawan. Marcelino kemudian mengambil tendangan sudut pertama untuk Indonesia pada pertandingan tersebut. Menurut media Vietnam tersebut, Marcelino Ferdinand adalah calon bintang masa depan timnas Garuda. Bahkan bukan kali ini saja Marcelino berhasil mencuri perhatian media luar negeri. Sebelumnya pada laga kontra Vietnam pun nama Marcelino Ferdinand sempat menjadi perbincangan kala dirinya melakukan dribble
melewati 3 pemain timnas Vietnam sekaligus.